Topik kita hari ini adalah membahas tentang bisnis apa sih yang bisa Anda jalankan khusus anak muda. Kalau Anda ingin memiliki bisnis tapi bingung mau merintis usaha di bidang apa, memang ada 3 jenis usaha yang bisa jadi pertimbangan Anda, terutama buat Anda yang baru mau memulai usaha. Teman-teman, belakangan ini banyak sekali anak-anak muda yang ingin beralih dari pegawai menjadi pengusaha. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah ingin memiliki keuntungan yang banyak, waktu yang lebih bebas, dan pastinya Anda memiliki kebebasan finansial. Karena bayangannya adalah kalau saya mau jadi pengusaha, bisa jadi saya memiliki money and time freedom. Karena kalau jadi pegawai, ya hasilnya begitu-begitu aja. Benar nggak ya? Tapi sadar nggak sih bahwa tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Pengusaha itu darahnya beda, pola pikirnya beda, cara bekerjanya berbeda. Nah, artinya untuk menjadi pengusaha itu bukan pekerjaan yang memang untuk semua orang. Memang ada orang-orang yang lebih cocok untuk menjadi pegawai. Sekarang, sebelum kita masuk bisnis apa yang cocok, pertanyaannya adalah, Anda cocok nggak jadi pengusaha? Ada beberapa ciri-ciri yang layak Anda kenali untuk Anda yang ingin menjadi pegawai atau profesional secara permanen. Jadi, kalau Anda punya karakteristik ini, sebaiknya Anda bertahan menjadi pegawai. Sifat yang pertama adalah gengsi. Buat Anda yang memiliki kebiasaan beli pakaian bagus, branded item seperti Anda harus beli baju dari H&M, Zara, atau mungkin brand-brand Marks and Spencer yang Anda nggak mau kalau misalnya makan di warteg, minum kopi harus Starbucks, ya, nggak mau turun lapangan panas-panas, menjadi orang yang jualan asongan dalam tanda kutip ya. Asongan artinya Anda menawarkan produk Anda door to door, atau Anda mengunjungi prospek-prospek Anda door to door, Anda nggak mau nih, kenapa gengsi, saya jualan, nggak mau panas-panasan, bau matahari, nggak mau, ya. Berarti lebih baik Anda jadi pegawai. Nggak cocok nih jadi pengusaha, karena standar hidup Anda sudah tinggi. Nah, sementara untuk menjadi pengusaha, kita harus hidup prihatin, kadang-kadang makan pun ngirit, bisa jadi makan di kaki lima. Jadi yang siap untuk melepaskan kegengsian, silahkan jadi pengusaha. Tapi kalau Anda belum siap, menurunkan gaya hidup, standar hidup Anda, saya rekomen Anda untuk pertahankan pekerjaan Anda yang ada. Yang kedua, malas atau mageran. Buat Anda yang berpikir bahwa, oh jadi pengusaha itu punya waktu bebas, bisa leha-leha, bisa rebahan sepanjang hari. Teman-teman, mohon maaf, ini salah besar. Karena justru dalam merintis usaha, waktu kerja Anda yang dulunya hanya 8 jam, sekarang 24 jam. Tidur pun harus mikir, tidur pun bisa tidak tenang. Memikirkan besok anak buah makan apa, besok kita jualan apa. Jadi ketika merintis, istilah anak Jaksel itu overthinking. Satu hal nih ya, yang mungkin buat para teman-teman yang doyan rebahan, Anda bekerja, kerjanya berat. Lalu kemudian Anda bilang, gua mendingan jadi pengusaha aja, karena pengusaha itu enak. Hati-hati, Anda sedang mencoba melakukan pelarian. Karena Anda malas bangun pagi, atau Anda lelah ketika Anda dituntut target harus tercapai, lalu kemudian Anda berpikir, mendingan gue punya usaha sendiri. Bangun terserah saya, tidur terserah saya, target terserah saya. Lebih baik jangan. Anda mendingan bertahan menjadi pegawai. Yang ketiga,
adalah generasi instan. Siapakah generasi instan ini? Orang-orang yang pengen serba cepat. Paling nggak suka yang namanya proses. Apalagi maunya cepat kaya. Lihat temen punya usaha sendiri, sekarang bisnisnya besar, langsung ikut-ikutan. Karena berpikir bahwa yang namanya orang bisa berkembang, ya punya bisnis sendiri, itu gampang. Buat kita kelihatannya, wah jadi Elon Musk enak ya. Wah jadi Bill Gates enak ya. Jadi Haritanu enak ya. Bisa kemana-mana ketemu sama Donald Trump. Foto-foto, wah asik banget nih. Ah saya juga mau kayak dia. Padahal dia lupa. Karena banyak orang-orang yang ketika merintis usaha, banting tulangnya nggak kelihatan. Nah, para generasi instan ini biasanya mereka akan mudah untuk menyerah. Misalnya, wah bisnis jadi reseller enak nih. Wah, katanya kan gitu, enak. Wah, jadi bisnis kuliner enak nih. Banyak nih, kemarin sih abnormal, rame banget. Kopi Kenangan dapat permodalan gede banget, jadi unicorn. Wah, ini kopi janji jiwa. Kopi Tuku rame banget. Wah, kalau gue bikin kopi juga asik nih. Lalu kemudian mereka mulai. Saat mulai, hasilnya tidak sesuai harapan. Akhirnya apa? Mereka tutup. Dan mereka akan menyalahkan bahwa bisnis kopi nggak bagus. Yang bagus tuh bisnis bakso. Lihat tuh, bakso Bujangan, bakso Solo. Wah, top banget. Ojo lali, enak tenan. Wah, ayo kita bikin bisnis bakso. Pas bikin bisnis bakso, ternyata tidak setiap hari rame. Lalu mereka tutup. Dan mereka bilang, wah bisnis bakso nggak bagus, nggak cocok di Indonesia. Kenapa? Saya bikin bisnis bakso nggak berkembang. Dan kalau Anda ingin semua serba instan, Anda bukan pengusaha. Jadi sebaiknya jadi profesional lebih cocok. Nah, gimana? Dari 3 ciri ini, siapa yang kenal orang yang seperti itu? Komen di bawah. Nah, sekarang, bagaimana Anda yang tidak gengsi, tidak punya mental instan, dan siap untuk berproses? Kira-kira bisnis apa yang cocok? Mari kita lihat beberapa alternatifnya. Ketika Anda ingin memulai bisnis, ada beberapa modal penting. Pertama adalah ide, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga inovasi. Ini adalah hal-hal penting ketika Anda membangun usaha apapun. Apalagi menurut penelitian World Economic Forum di tahun 2019, di mana pemuda di Indonesia yang ingin menjadi pengusaha berada di posisi tertinggi sebanyak 35,5%. Disusul dengan Thailand di peringkat kedua dengan angka 31,9%. Yang ketiga adalah Vietnam, 27,5%. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata Singapura adalah negara yang paling rendah harapan atau keinginan pemudanya untuk menjadi pengusaha. Hanya 16,9% yang ingin menjadi pengusaha. Pertanyaannya adalah, kira-kira bisnis apa yang cocok buat Anda, anak muda yang ingin jadi pengusaha? Saya pernah baca di katadata.co.id, menurut Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa industri kreatif kuliner merupakan pemimpin dari PDB ekonomi kreatif terbesar sebanyak 41,4%, disusul oleh industri kreatif fashion sebesar 18,01%. Dan di peringkat ketiga, ternyata kria sebesar 15,4%. Nah, kira-kira apa bisnis yang kita bisa rintis? Ada 3 bisnis yang bisa Anda jadikan referensi untuk menentukan usaha yang cocok untuk Anda. Pertama, thrift shop. Menjual pakaian bekas yang tidak lulus QC dari pabrik. Ini sangat-sangat layak untuk dijadikan pertimbangan. Apalagi masyarakat hari ini ingin tampil fashionable. Tapi nggak mau beli barang mahal. Jadi thrift shop banyak dicari oleh masyarakat karena menjual baju, celana, tas, sepatu, aksesoris dari luar negeri. Harga jual thrift shop juga tergantung dari jenis, kondisi, dan merek yang dijual dalam bentuk karungan. Sekitar 1 juta berisi 10-100 pakaian acak. Kadang-kadang
Seluruh pakaian tersebut tidak seluruhnya dalam kondisi bagus. Jika ada kondisi yang cacat, bisa diperbaiki dulu. Tetapi ini tips yang bisa Anda lakukan untuk menjual produk thrift shop. Pertama adalah Anda harus pastikan menjual pakaian yang bersih, aman, dan nyaman untuk customer. Yang kedua adalah coffee shop. Buat Anda yang anak muda, punya coffee shop adalah salah satu jenis usaha yang ada di wishlist Anda. Nah, ini dia. Kenapa? Coffee shop merupakan salah satu tempat nongkrong favorit anak muda. Apalagi kalau berbicara margin atau keuntungan. Coffee shop yang Anda miliki, jika enak untuk nongkrong, ada live music, interiornya Instagramable, terkonsep, ada free wifi, harga makanannya yang masuk akal, pasti untung karena volume penjualannya juga akan baik. Atau Anda juga bisa menggunakan sistem franchise untuk menjual konsep bisnis Anda. Seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Kopi Nako yang sekarang sudah punya branding yang kuat, harga pun tidak terlalu murah juga. Harga 150, 200 ke atas, 200 juta ya. Tetapi ya orang mau beli, orang mau invest. Yang ketiga adalah jadi penulis. Jika Anda ingin memiliki bisnis yang terbentur dengan permodalan, ada solusi yang bisa Anda lakukan, yaitu menggunakan tenaga Anda sendiri. Menjadi penulis adalah salah satu skill yang dibutuhkan dalam berbagai bidang. Anda bisa menjadi ghost writer. Anda bisa menulis di blog pribadi Anda. Anda bisa menjadi content writer. Anda bisa menjual white paper. White paper adalah artikel lengkap berisi riset dan strategi-strategi atau berdasarkan riset atau kumpulan informasi yang spesifik untuk industri tertentu seperti fashion, kuliner, otomotif, ataupun bisnis-bisnis umum seperti industri-industri yang berhubungan dengan teknis seperti IT, teknologi, dan seterusnya. Ketika Anda menjadi copywriter, ketika Anda menjadi content writer, Anda pun bisa menjadi influencer. Orang yang menulis, orang yang membaca tulisan Anda bisa jadi tertarik untuk membeli produk tertentu karena Anda menulis dengan meyakinkan. Bahkan ada orang-orang yang dibayar untuk mereview sebuah brand ataupun produk yang tulisannya ini reliable. Jadi, apa pilihannya? Anda mau jadi pengusaha atau Anda lebih suka menjadi pegawai? Kalau Anda ingin menjadi pengusaha, pikirkan target Anda, goal Anda, karena bisa saja goal dan mimpi-mimpi Anda tidak harus dicapai dengan menjadi seorang pengusaha. Banyak seorang karyawan, pegawai yang bisa meraih prestasi sedemikian rupa dan mendapatkan rezeki yang baik karena keseriusannya, karena kemauannya, dan pastinya karena berprestasi. Rasanya orang-orang yang ada di 3 kategori tadi, yang pertama gengsi, malas, atau mental instan, mungkin cocok untuk jadi pegawai, tetapi nggak akan bisa berprestasi secara jangka panjang. Anda jadi pengusaha atau jadi pegawai, tetap dibutuhkan kerja keras, semangat, dan energi untuk mencapai prestasi. Yang penting, tetap bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki, bahagia, menjalankan tugas-tugas Anda dengan penuh antusias, boleh berambisi, boleh punya ambisi, tapi tidak perlu ambisius. Saya pernah melihat salah satu Q&A Arif Muhammad, di mana salah satu followersnya bertanya, kalau punya 1 juta modal, apa yang bisa dijalankan? Dijawabnya gini, nggak harus bisnis kok untuk sukses, bahagia dalam hidup, kerjasama orang, atau jadi anak buah, juga nggak apa-apa banget. Jika kita merasa bahwa uang ada, tapi bingung mau ngapain, berarti belum punya ilmunya. Mending ikut orang dulu sebagai permulaan, pelajari cara kerjanya,
pelajari cara mengatasi masalah-masalahnya, cara mendapatkan networking-nya, serap ilmunya, lalu jadi bisnis. Saya rasa sepakat banget dengan apa yang dikatakan oleh Arif Muhammad. Jadi tidak salah untuk Anda berintrospeksi. Karena kan apapun pekerjaannya, selama halal, bermanfaat, bisa mendatangkan kebahagiaan untuk Anda dan keluarga. Saya Tom M. Seifle, salam pencerahan.